Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senja, salam traveling untuk teman-teman sahabat traveler dan sahabat bisnis seluruh Indonesia. Senja kali ini tamu kita sangat istimewa. Kenapa istimewa? Satu, kader Muhammadiyah. Kedua, kader Muhammadiyah yang cemerlang. Ketiga, ini sebetulnya anak rantau yang bisa survive, bahkan mensurvivekan dan menumbuhkan satu amal usaha Muhammadiyah di Yogyakarta. Siapa beliau? Mas Denny Asari. Assalamualaikum Mas Denny. Waalaikumsalam Mas Ebo. Ya, tuh. Mas Denny, Iya. langsung aja ya, ini Iya. pendek. Iya. Dulu kan ngawal arahnya dari reporter Muhammadiyah ya. Betul. Dari mahasiswa ke reporter Muhammadiyah dan sekarang sampai jabatan puncak Direktur SM Suara Muhammadiyah. Tapi saya nggak akan mau nanya proses karir pribadinya. Oh, iya. Ini ada kejutan besar yang saya dengar Iya. selama pandemi. Iya. Berarti harus setengah tahun ya. Itu setengah tahun ya. SM ini bergerak dan mungkin katanya Iya. tidak direncanakan Iya. lewat satu bulogmu, Iya. yang kedua Lokmat. Nah, pertanyaan saya juga dua nih. Satu, apa itu bulogmu dan apa itu Lokmat? Iya. Ide awalnya Iya. plus bener nggak itu tanpa direncanakan? Monggo. Baik, terima kasih Mas Ebo. Alhamdulillah nih dapat tamu spesial juga gitu ya di Suara Muhammadiyah. Ya benar yang disampaikan Mas Ebo tadi. Jadi bisnis yang baru ya, yang sekarang sudah berkembang di beberapa titik. Ada Bulog Muhammadiyah, gitu ya. Kalau kita singkat Bulogmu. Kemudian ada Lokmat. Lokmat itu Bulog Muhammadiyah Mart sebenarnya. Iya. Nah, kita singkat Lokmat. Nah, Bulogmu ini betul muncul atau hadir pas saat awal pandemi. Oke. Jadi ketika memang kita dilanda pandemi, ya saya lihat masyarakat yang muncul semacam paranoid, kepanikan, sehingga kita di rumah semua aktivitas nggak bergerak, ekonomi pun juga nggak bergerak gitu. Nah, termasuk kita di lingkungan Muhammadiyah. Nah, maka saya mencoba berpikir apa yang memungkinkan ya. Oke. Kita mencari alternatif di tengah kondisi yang seperti ini. Maka muncullah satu semacam quote yang dari diri saya waktu ke tim itu. Ya, saya menyebutkan mungkin kita tidak bisa mengubah arah angin, Kita tidak bisa mengubah arah angin. Menarik Tapi ya. kita masih bisa mengubah arah layar. Kita mengubah arah layar. Arah layar. Keren ya. Ya, Artinya artinya gara-gara orang Padang Sumatera ya. Apa ada titik-titiknya ya. Oke, lanjut. ya, artinya pandemi kami artikan sebagai sebuah arah angin. Oke. Ya, yang mungkin Faktor luar yang kita nggak bisa ya. nggak Udah. bisa, ya udah, memang Tuhan yang mentakdirkan Iya. gitu. Tetapi saya pikir dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai tujuan kita masih bisa mengubah layar. Oke. Nah, ini yang menjadi PR kita, maka kita petakan potensi yang memungkinkan apa? Ya, ada IT, ada kesehatan, ada pangan. Nah, maka yang sangat tepat dan memungkinkan adalah sektor pangan. Oke. Kenapa pangan? Karena segmennya luas. Nah, kalau kesehatan, dia hanya kelompok elit tertentu. Oke. IT hanya kelompok tertentu. Oke. Nah, artinya bisnis yang dua ini hanya bisnis kelas menengah ke atas. Oke. Nah, sementara sektor pangan atau sektor sembako ini semangatnya adalah semangat ta'awun. Oke. Dia sektornya masyarakat ke bawah. Iya. Mas Ebo. Dan jamaah kita juga banyak yang di Jamaah ini kita tuh. banyak. Artinya Semua ini. ketika kita membuka bisnis ini, Iya. impact-nya besar Oke. bagi orang lain. Oke. Nah, ini yang semangat saya gitu Mas Ebo. Iya. Maka Ide awalnya ide itu. awalnya maka cobalah kita dirikan ya Bulogmu ini gitu loh. Oke. Kalau tadi IT, kemudian ada kesehatan, tidak mungkin ya ibu-ibu di kampung-kampung Betul. Ranting-ranting ranting-ranting lah ya. berbisnis itu. Alhamdulillah kita coba dirikan Bulogmu. Lantas yang kemudian menjadi PR kita, apa yang menjadi pembeda dengan bisnis lain? Tentu Oke. kita harus cari karena kita pendatang baru. Yang kedua karena semangatnya adalah empowerment gitu, empowering gitu, pemberdayaan. Nah, maka kami mengambil konsep yang berbeda. Satu, bagaimana setiap jamaah agen itu tanpa modal. Oke, satu berarti yang buka Bulogmu atau Lokmat Ya, dikonsepkan tanpa modal. tanpa modal. Ya, tanpa modal yang Bulogmu ini. Nah, ya dalam arti mereka dengan sistem pembayaran jatuh tempo. Oh iya, Barang laku lah. baru bayar. Ah. Nah, gitu. Iya. Yang kedua, delivery ke masing-masing titik alamat. Ya, berarti tahu barang beres butuhnya apa kira. Iya. Keren juga. Nah, Tuh. kemudian yang ketiga itu harga kompetitif, artinya kita di bawah distributor. Oke. Nah, yang keempat kami buat insentif baik target omset. Nah, kalau omset di dalam satu bulan mencapai 25 juta, nanti ada insentif 2%. Oke. Nah, empat ini ternyata menggerakkan kaum emak-emak.
bukan hanya menggerakkan kayaknya. Kalau saya melihat kok mengagetkan. Mengagetkan, iya. Mengagetkan dan alhamdulillah dalam waktu yang relatif cepat menurut saya Mas Ebo itu ya semacam eksponensial. Iya, eksponensial jaringan. Bulogmu 1,5 tahun berapaan katanya? Sekarang sudah 600-an. 600-an. Iya, dalam 1,5 tahun. Dalam 1,5 tahun itu. Kalau Lokmatnya yang minimarket malah yang Lokmat 100 ini lebih. Yang sudah berdiri beroperasi, itu hampir 60. Yang persiapan itu ada sekitar 70-an. Jadi yang sudah persiapan ini artinya dalam 3 bulan ke depan ya 100 lebih lah. Nah, persiapan ini yang agak makan waktu ini gitu ya. Nah, Lokmat sendiri juga sama Mas Ebo, juga semangatnya ini kelompoknya jaga jamaah. Ya, jadi jamaah dalam arti kami mendirikan retail ini tidak hanya sekedar ingin membuka retail minimarket gitu ya. Tapi semangatnya satu adalah kita ingin menghadirkan retail ini memberikan impact kepada warga. Nah, sehingga kehadiran Lokmat ini kami konsep dengan biaya harus berbasis jamaah gitu. Tidak boleh semacam monopoli perseorangan gitu. Misalnya biayanya 100 juta, ya 50 juta mungkin bisa lembaga, PCM, ranting gitu. 50 juta harus jamaahnya dibagi gitu. Nah, dan mereka juga yang menjadi bagian dari pasar utama dan nanti setiap 3 bulan mereka akan mendapatkan dividen dari ini kayak konsepnya Pak Hatta zaman mengkonsepkan koperasi betul, hampir sama kayak gitu. Nah, dari kita untuk kita lah pesannya gitu ya. Jangan-jangan kalau sama-sama dari Sumbar itu ya. Tinggi lagi. Sama-sama satu kampung lagi Mas Ebo. Oke, lanjut. Ya. Dan alhamdulillah ternyata sambutannya luar biasa gitu. Karena yang kedua, yang semangat kami selain aspek jemaah, kita ingin membuat satu sistem yang terpadu dari retail ini. Nah, kita banyak punya retail, misalnya ada retail A, retail B, tetapi sistemnya masing-masing. Oke. Nah, kami ingin membuat satu sistem yang terpadu, yang back office-nya ada di kita. Jadi Lokmat yang 60 plus mau bukan 70 ini tetap controllingnya dari pusat. Sehingga kita tahu mana produk yang fast moving, mana yang slow moving, mana yang memang ya strategis untuk daerah tertentu gitu. Kami tahu termasuk omset dan lain-lain. Nah, yang ketiga, kita ingin ada satu semacam keterpaduan suplai hulunya. Dan ini yang menjadi visi besar sebenarnya. Nah, kenapa kami membuat semacam keterpaduan dari suplai hulunya? Karena visi besar kami kehadiran Lokmat ini sebenarnya ingin mengkonsolidasikan pasar hilirnya ya warga kita dengan tujuan memutus mata rantai hulunya. Nah, agar hulunya ini bisa dikelola ya oleh warga, walaupun tentu prosesnya panjang. Nah, dengan semua kemandirian. Berarti itu ada kedaulatan plus nanti itu apa istilahnya kalau kita pegang hulu hilirnya kan dependensi apa istilahnya? Ketersediaan stok juga lebih mudah diatur lebih mudah diatur, betul. Dan punya bargaining juga kira-kira. Misalnya kayak sekarang kan kami sudah mulai dengan petani-petani gitu untuk mengkonsolidasikan hasil tani. Berarti ini dari warga punya potensi apa bisa masuk Lokmat juga. Masuk Lokmat juga. Dan sekarang kita dengan produk UMKM itu kan ada 150-an lebih. Jadi ada 100-an kelompok komunitas UMKM yang menjadi bagian produknya masuk ke kita kerjasama dengan Lokmat ini ya. Nah, karena memang tujuan kita selain itu tadi itu kita ingin menjadi mata rantai dari distribusi produk UMKM. Benar-benar pemberdayaan artinya ya. Jadi kami nggak ingin hanya sekedar untuk kan banyak juga program-program pemerintah yang kadar seremoni buat seremoni UMKM, tapi mereka pasarnya kebingungan gitu Mas ya. Nah, saya itu kepingin merindukan produk UMKM warga itu ya menjadi tuan ikut tumbuh juga bersama dengan Lokmat. Jadi semuanya mutualisme bener ya. Bener gitu Mas Ibu. Semangat yang ingin kita capai sebenarnya dari kehadiran Lokmat itu. Kenapa pertanyaannya percepatannya luar biasa? Apa yang dirasakan oleh kan berarti ada pilot project pertamanya ya awalnya ini. Kenapa langsung disambut katanya Banyumas, Jawa Tengah, Jakarta, bahkan sampai sudah Bekasi, Gresik. Itu alurnya gimana tuh? Jadi memang kami mengawali membuka pilot projectnya di Jogja ya. Ketika kita buka di Jogja, kami memang tidak terlalu banyak diskusi Mas. Jadi pertama bahwa menggerakkan Lokmat sama Bulogmu ini tidak banyak diskusi. Action langsung. Jadi tidak ada diskusi, rapat, rakor itu tidak ada. Tidak masuk dalam konsep bisnis kita.
Nah, maka kami punya praktek bisnis seperti ini. Nah, kami coba tawarkan ke cabang, daerah, ranting, termasuk amal usaha gitu. Ternyata dia merasakan hal yang berbeda dari konsep ini dari retail-retail yang sebelumnya. Nah, perbedaan yang dirasakan yang tadi kita sebutkan itu, secara pembiayaan bisa berjamaah, kemudian secara produk itu terkonsolidasi suplai hulunya, kemudian yang ketiga itu secara sistem juga terpadu, dan yang keempat kami punya target setiap 15 titik Lokmat di kabupaten kota akan kita dirikan DC, distributor center. Ya, stoknya ada di situ Stoknya ya, itu, dan DC ini menjadi kepemilikan daerah setempat, bukan kita punya. Jadi kita bangun titik-titik kemandirian di setiap zona itu gitu. Jadi itu yang kami sebut sinergi dan kolaborasi. Tidak ada monopoli dalam bisnis ini. Nah, yang kayaknya nanti ini seiring nggak ini? Mungkin secara ringkas ya, Bulogmu itu apa, Lokmat apa, yang nanti kedepannya dipacu terus siapa nanti? Teman-teman masyarakat warga. Jadi ini memang segmennya terkait lebih kepada investasi sebenarnya. Nah, kalau Bulogmu ini kan memang bisnisnya hanya di sektor pangan saja. Hanya 9 item produk. 9 item sembako lah, sembako lah, beras, minyak, gula, macam-macam itu. Dan model bisnisnya tidak perlu ada tempat, artinya ruko, kios, cukup di rumah, kemudian ada banner di depannya agen Bulogmu, dan mereka menjadi distributor ke warga-warga. Nah, kalau yang Lokmat ini bisnis retail yang memang membutuhkan tempat seperti retail-retail pada umumnya, dan produknya pun juga variannya lebih banyak seperti Indo apa dan yang lain-lain gitu. Dan dia lebih dari 2000-an item produk gitu. Jadi itu yang membedakan antara Bulogmu dan Lokmat, dan posisinya sama-sama jalan. Warga tinggal hanya memilih. Memilih ya. Artinya kalau mereka yang punya komunitas yang bisa banyak bisa dikonsolidasikan. Karena kalau bikin Lokmat kan otomatis ada modal tempat, modal awalnya ini ya. Harus jamaah ini tadi ya. Misalnya satu outlet yang sudah jalan, berapa permodalan bikin Lokmatnya? Kami ada tiga model. Satu model minimarket itu senilai 150 juta. Ya. Kemudian model yang mini store itu sekitar 80 juta. Itu bedanya di lokasi luas. Kalau yang minimarket 60 meter persegi, yang mini store 25 meter persegi. Dan yang ketiga ada gerobak mart. Sudah masuk gerobak ini ya? Ini untuk kelas yang lebih kecil lagi itu cukup 20 juta. Itu sudah dapat gerobaknya, produknya, sistem dan perangkatnya. Artinya untuk membuka bisnis minimarket tidak perlu modal besar. Cukup gerobak. Itu kalau misalnya yang Lokmat tipe A aja yang 100 juta, 10 pengurus ranting menggerakkan, ya mudah banget itu mendirikannya ya. Nanti kalau diatur, ini kan kayak kalau umum kayak saham gitu ya, akhirnya balik lagi ke mereka. Betul. Karena mereka paling kemarin kita uji coba kayak yang di Tegal, di Kersi ya. Mereka kan hampir 100% investasi jamaah. Bukan jadi cabang daerah. Jadi malah organisasinya diserahkan aja ke jamaah ya. Itu bagus. Jadi per jamaah itu kan memang 500.000 konversi ke sahamnya. Nah, maksimalnya boleh 3. Nah, 3. Dan dalam prakteknya kita lihat Mas Ebo itu dari 3 itu 750.000, dan per 3 bulan dia bisa mendapatkan uang 1 juta lebih. Per bulan per bulan. Artinya ada passive income yang mereka terima dari modal mereka yang jumlahnya tidak terlalu besar sebenarnya gitu. Nah, ini semangat kita yang ingin kita gerakkan, dan setiap Lokmat itu diwajibkan 35% itu produk UMKM. Produk warga. 35% produk jamaah atau warga sekitar masuk ke kita. Wajib itu ekonomi lokal gitu. Ini yang pemberdayaan itu Mas. Terakhir ini yang Lokmat maupun Bulog hanya teman-teman warga Muhammadiyah atau termasuk yang boleh bikin cabang di luar teman-teman Muhammadiyah, atau campuran, atau bagaimana konsepnya? Ya, kalau untuk konsepnya, walaupun fokus utamanya adalah Muhammadiyah, tetapi semangatnya adalah pemberdayaan warga, masyarakat luas, maka kita terbuka.
Bahkan untuk Bulogmu misalnya Mas Ebo ya, Ya. tidak hanya Muhammadiyah yang jadi agen. Agen kita. Iya, tapi juga ada kalangan Nahdliyin, Ya. bahkan juga ada kalangan Nasrani malah Oh gitu. yang menjadi agen dari Bulogmu ini. Begitu juga Lokmat. Nah, Lokmat ini ada juga yang dari Nasrani yang mau buka. Oh, iya. Dari kalangan Nasrani juga. Ini Kayak ada. sekolah Muhammadiyah juga ya. Betul. Kampus Muhammadiyah juga ya di Papua 70%. Nah, di NTT, NTT. di Kupang, Jadi kan? memang untuk kemaslahatan Iya. umat rahmatan lil alamin Dan sesuai amin. konsepnya ya. Karena kan Muhammadiyah istilah apa toleransi kebenekaan itu kan bukan retorika lagi ya. Betul. Iya. Biarlah orang Iya. yang teriak-teriak Mas Ebo. Iya. Nah, terus kalau orang pengen di tempat yang belum ada Bulogmu Iya. sama Lokmat, Iya. kemana mencari informasinya ini? Kalau untuk informasi nanti bisa langsung ke pusat ya Di atau apa itu? nanti Kalau boleh. kita kasih apa nanti Heeh. di website Suara Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah ya, Suara langsung Muhammadiyah. www.suaramuhammadiyah.id. www.suaramuhammadiyah.id. Ya. Jadi informasi tentang Lokmat, Ada di situ Bulog semua. ada di www.suaramuhammadiyah.id. Ya. Karena ini bagian dari lini amal usahanya Suara Muhammadiyah. Ya. Kalau yang ingin langsung ke produknya itu juga bisa ke www.lokmat.id. www.lokmat.id. Nah, itu juga bisa langsung ke situ. Dan itu insya Allah informasinya relatif lengkap. Nah, insya Allah nanti kalau sudah ini bisa kontak-kontak dengan nomor kontak yang ada Ya, di di situ. situ. Ada pesan terakhir, kata penutup Ya. untuk Travel Ibu? Pertama ya bahwa bisnis yang kita gerakkan tadi atau Lokmat dan Bulog ini adalah bisnis yang kita konsep untuk kita bersinergi, berkolaborasi untuk melawan kekuatan yang bersifat monopoli. Maka tentu cara satu-satunya yang bisa kita lawan adalah mengkonsolidasikan jamaah. Karena kalau mereka punya modal tetapi mereka tidak punya jamaah, kalau kita tidak punya modal tapi kita punya kekuatan jamaah. Kekuatan jamaah. Dan jamaah ini adalah modal utama kita. Tidak selalu uang ya, Tidak selalu. jamaah itu Jamaah itu. lebih kuat dan kemudian menggerakkan uang. Ya, dan itu yang dicontohkan Rasul ketika hijrah di Madinah. Oke. Baik, terima kasih Ya, Mas terima kasih, Denny. Mas Ini Ebo. putra Bukit Tinggi yang namanya Moncer di Jogja. Dan ya kami sebetulnya sama-sama aktif di MM dulu Iya, dan ini iya. semacam reunian gitu ya. Terima kasih Mas Denny dan untuk sahabat traveling di seluruh kota di Indonesia, moga-moga ini ada manfaatnya tentang bagaimana Bulogmu dan Lokmat dikembangkan oleh Suara Muhammadiyah. Tetaplah traveling, tetaplah berjalan karena dengan traveling Anda akan bertemu dengan orang baru, tempat baru, sehingga ketemu dengan ilmu baru dan hikmah kehidupan yang baru. Salam traveling, salam dari kanal Travel Ebo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.